Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi sedulurku. Terima kasih untuk sobat-sobatku yang selalu menyimak video-videoku. Dan juga untuk yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan share ya lur. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk orang banyak. Oke, di sini ada servisan setrika merek Mas Pion lur. Ini keluhannya tiba-tiba mati ketika digunakan ya lur. Oke, apa yang harus kita lakukan untuk langkah yang pertama? Kita coba dulu ya lur. Kita pastikan apakah memang benar-benar mati atau ada hal yang lain. Saya colok listrik ya. Ya, ternyata memang ya lur, tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Di sini juga tidak ada saklar on off-nya ya, cuma temperatur ya, pengatur temperatur saja, pengatur otomatisnya. Oke, berarti fix ini memang mati total. Untuk langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membongkarnya lur. Kita bongkar di sini ya, bautnya cuma satu ini. Pakai obeng plus bisa, obeng min juga bisa. Ya, sudah nampak lur dalamnya. Kita lepas spiralnya dulu. Oke. Ya, di sini sudah terlihat ini rata-rata untuk setrika menggunakan 3 kabel ya lur. Oke lur, setelah dibongkar, yang harus kita lakukan adalah mengecek kabelnya lur ya. Ini yang paling utama dulu, kita cek kabel menggunakan avometer ya, masih sama skala pakai 1K ya, ukuran yang sering saya gunakan. Oke, seperti ini lur cara mengeceknya. Kita ambil jalur 2 ini, kabel hijau dan kabel merah. Ini jalur utama yang umumnya menuju listrik, kecuali untuk jalur kabel kuning ini memang jalur ground ya, jarang yang menggunakan ya, rata-rata hanya 2 saja. Oke, kita cek untuk kabelnya bagaimana. Kabel apakah masih tersambung normal? Ya, masih lur. Untuk yang kabel merah masih oke. Kita cek untuk jalur yang kabel biru. Ya, bisa kalian lihat lur, ternyata kabelnya tidak tersambung seperti ini. Perkiraan ini putus di dalam lur. Ya, bisa disimpulkan lur, ini kabelnya yang bermasalah. Kondisi kabelnya juga sudah memprihatinkan ini lur, udah kayak sosis ini. Ya oke, langsung kita bongkar saja. Oke, seperti ini yang sudah saya bongkar, sudah saya lepas. Ini kabelnya bisa dikatakan sudah rusak lur, sudah tidak bisa digunakan lagi. Ya, mungkin nanti kita akan ganti ya lur dengan yang baru. Oke, kita singkirkan dulu untuk menuju langkah berikutnya. Jadi langkah berikutnya setelah kita mengecek kabel, sebelum kita membongkar semuanya, kita cek dulu elemennya lur. Ya, kita cek dari sini saja, dari jalur pojok ya, yang tengah tidak usah.
Kita ceknya di jalur pojok aja ya, seperti ini, dan pojok sini ini ground ya, tadi kabel kuning tadi ya, lambangnya ground. Oke, langsung saja kita cek, kita kalibrasi dulu ya, wajib ya kalibrasi ya lur ya. Tadi di sini tidak ada saklar on off nya lur ya, kita pastikan memang on ya, dikondisikan on. Kalau memang misalnya ada saklarnya, di on kan dulu. Dan ternyata untuk elemennya masih normal lur, masih tersambung ya. Oke, saya perjelas untuk jarumnya seperti ini ya, jarumnya masih bergerak bagus ya, mantap. Jadi kondisi setrika ini memang masih oke, tidak perlu kita membongkar yang lainnya. Bisa disimpulkan kerusakan hanya ada di kabel saja ya. Langkah selanjutnya adalah kita ganti baru lur ya. Seperti ini kabelnya, ini stok juga lumayan banyak di rumah ya, saya memang nyetok banyak untuk spare part yang lain juga ada, untuk digunakan sendiri aja lur, ini untuk sebagai servisan ya. Jadi yang sering saya gunakan adalah kabel ini lur, merek Shinyoku. Jadi untuk kabel memang beda harga beda kualitas lur, tapi untuk kabel ini sudah lumayan bagus dengan harga yang lumayan terjangkau. Kabel mulai harga dari 15.000 sampai 25.000 lur. Ini saya pakai yang harga 20.000, panjang 180 cm atau 1,8 meter. Ini ukuran yang standar ya, kabelnya juga sudah lumayan. Tapi bedanya dengan kabel aslinya, di sini isinya ada dua lur kabelnya. Isinya ada dua ya. Jadi bedanya nggak ada kabel kuning atau kabel ground. Ya, sudah saya pasang lur seperti ini. Jadi untuk modifikasi 3 kabel menggunakan 2 kabel seperti ini, yang digunakan hanya pojok dan tengahnya dikosongkan lur. Karena tengah hanya ground ya. Karena kita hanya pakai 2 kabel. Dan selama ini aman-aman saja lur, dan awet ya. Oke, kita pasang penutupnya. Usahakan jangan sampai ada kabel terlipat ya lur. Diposisikan seaman mungkin. Oke, sudah selesai lur. Saatnya kita uji coba. Kita colok ke listrik. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah, ternyata sudah hidup lagi lur. Mantap. Alhamdulillah, hanya kabelnya saja yang rusak lur. Mantap. Oke, sudah panas juga ini. Ternyata sudah normal kembali. Sangat mudah untuk servisan kali ini ya. Hanya mengganti kabel jalur listriknya saja, dengan 2 kabel sudah normal kembali. Oke, sedikit ada tambahan ya lur di sini untuk perawatan kabel agar tidak mudah rusak kabelnya ya, tidak mudah keriput seperti tadi ataupun terlepas dari bungkusannya. Usahakan setelah menggunakan setrika jangan menggulung kabel di area badan setrika ini lur. Ya, di sini. Ini akan mengakibatkan
kabel setrika cepat rusak atau sering keriput ya lur. Jangan lakukan seperti ini. Oke, jadi bagaimana? Setelah menyetrika, lebih baik untuk kabel direntangkan saja. Yang penting tidak terkesan berantakan saja, direntangkan dengan rapi ya lur. Oke, mungkin hanya itu saja ya lur. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.